Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita pindah pembahasan karena ini sangat penting sekali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat luas tentang permasalahan ziarah kubur, khususnya ziarah kuburnya para sholihin, ziarah kubur orang tua, ziarah kuburnya orang-orang soleh. Kanjeng Nabi ngendikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sebagian hadis ndawuhne al-ana fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah ghaira alla taqulu hujron. Saya dulu mencegah kamu semua ziarah kubur. Sekarang berziarahlah kamu semua ke kubur-kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu tidak hanya diperbolehkan, tapi disunahkan. Bahasa usul al-amru ba'da nahyi mustahab. Kalimat perintah setelah pencegahan itu iktidoknya, arahannya, tuntutannya menjadi sunnah. Paham ya? Terus kalau hanya diperbolehkan itu ya mubah. Jadi dulu dicegah, sekarang ya boleh, itu mubah. Tapi kalau dulu dicegah, habis itu perintah, itu bahasa usul mengarah kepada hukum mustahab alias sunnah. Tidak wajib. Diperintah itu, walaupun itu kalimatnya perintah, tidak menjadi terus wajib karena diawali dari pencegahan. Yang penting sunnah. Karena apa? Ilat atau alasan disunahkannya ziarah kubur itu banyak manfaatnya, bisa menjadikan kita ingat kepada akhirat. Cuman ini yang perlu diingat, para wanita yang ziarah kuburannya para wali, ibu-ibu itu jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek ketika ziarah kubur, perjalanan, lebih-lebih di area pemakaman. Ini harus diingatkan betul, para imam-imam ziarah itu harus mengingatkan pertama ini. Wa zara Rasulullah SAW qabra ummihi fi alfi muqni'in falam yura baqiyan aksara min yauma'id. Masya Allah. Bahkan Kanjeng Nabi pernah ziarah ke kuburan ibunya Sayyidah Aminah bersama 1000 penunggang kuda. Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah terlihat menangis sebanyak atau sebesar ketika itu. Nangis bersama 1000 penunggang kuda, Masya Allah. Ini semacam tadi itu perlu diingat, boleh bahkan sunnah. Yang penting kita jaga adab, jaga sopan santun, jaga kalimat-kalimat, jangan ngomong-ngomong yang jelek. Diterangkan lagi bahwa ziarah kubur pada orang-orang soleh itu selain untuk tadzakur maut, juga sebagai litabaruk. Wa ziyaratul kubur lissolihin mustahabatun li ajali tabaruk ma'al iktibar. Kalau ziarah kuburnya sholihin, para wali, di samping kita itu iktibar, belajar ingat pati, belajar ingat akhirat, alam kubur, juga niat ngalap berkah, niat mendapatkan energi positif kesolehannya, tafaul, kepingin ketularan ibadahnya, tabaruk sebagai warna kebaikan dan tawasul dengan kesolihannya. Kalau secara umum ya tadzakur wal iktibar. Pertama ditata imam ziarah itu, pertama niatnya adalah tadzakur maut, mengingat pati. Iktibar, aduh aku berarti mau mati,
orang ini mati baik sekali, banyak sekali yang ziarah, saya kalau mati gimana, apa anak saya kelak bisa sampai kayak ini dan sebagainya. Bahkan diterangkan satu ketika Kanjeng Nabi berziarah ke makam ibunya bersama 1000 penunggang kuda dan Kanjeng Nabi menangis di situ. Berarti menunjukkan tidak apa-apa. Siti Aisyah juga pernah tiba-tiba muncul dari pekuburan. Nah, ini menunjukkan wanita boleh ziarah kubur orang-orang soleh. Qala Ibnu Mulaikah akbalat Aisyah radhiyallahu anha yauman minal maqaibir. Aisyah muncul dari pekuburan. Fakultu, dari mana? Hai Ummul Mukminin. Faqalat akbaltu min qabri akhi Abdurrahman. Saya dari kuburan saudara saya. Loh, apa boleh? Alaisa kana Rasulullah yanha? Apa bukankah Kanjeng Nabi mencegah? Qalat na'am, summa amara bi anda apa-apa. Memang dulu mencegah, kemudian Kanjeng Nabi menyuruh. Nah, jadi menjadikan itu boleh, cuman kenapa? Kalau wanita itu harus dijaga betul. Hadis ini oleh Imam Ghazali tidak serta-merta terus menjadi pintu terbolehnya wanita ziarah secara umum, enggak. Bahkan sebaiknya wanita tidak diperbolehkan. Sebaiknya wanita agak dipersulit. Kenapa? Fa innahunna yukthirnal hujra ala ru'usil maqabir falaya fi khairu ziyaratihinna bisyariha. Jadi sebaiknya wanita dipersulit. Kenapa? Karena wanita itu kebanyakan mengucap jelek, kebanyakan berprasangka jelek, berpikiran macam-macam di area pekuburan. Makanya dibilangi terus yang ngimami ziarah itu, awas loh ya, kita niatnya niat ziarah kubur, niatnya ziarah orang soleh, hindari ucapan-ucapan jelek, lebih-lebih ngerasani yang telah mati, lebih-lebih melihat apa-apa di sekitar jangan disemonto. Maka kalau sampai jenengan ngomong jelek, perasaan jelek, kebaikan ziarahmu ndak sumbut, kebaikan ziarahmu ndak nutut dengan kejelekan hatimu. Wala ya'luna fit tariq antakashufin wa tabaruzin. Ini penting juga. Wanita itu macam-macamnya umumnya tabaruj, senang buka aurat. Dan takasub, takasub buka aurat, tabaruj memperlihatkan perhiasannya. Diomongi, ini niatnya ziarah, gak niat gaya-gayaan. Jangan pakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Jangan macak yang berlebih-lebihan. Kadang malah ngepas-ngepas nih. Kalau mau ziarah, masya Allah, macaknya sampai dipol nih. Itu niat ziarah apa niat pamer lipen itu? Gelangnya dipakai, kalungnya gede, kalungnya besar. Kadang sampai minjam, baju minjam, kalung minjam, aduh, nggak genah itu, nggak boleh. Kalau mau ziarah harus kita niat ziarah dan kita pakaian yang biasa, perhiasan yang biasa. Yang biasa. Karena apa? Tabarruj, bergaya yang berlebihan. Takasub, membuka aurat itu hukumnya haram. Sedangkan ziarah hukumnya sunnah. Maka fakaifa yuktamalu dzalika li ajlih. Tidak bisa dibandingkan antara kesalahannya dengan kebaikan ziarah. Masya Allah, ini penting. Jadi la ba'sa bi khurujil mar'ah fi syabi badlatin tarudu ayuna rijal. Awas, hati-hati, ini penting. Tak omong le bene masih rada gak penak dirungokne ndak masalah. Gitu. Sebenarnya tidak apa-apa wanita itu keluar untuk ziarah, lebih-lebih ziarahnya para sholihin dengan pakaian biasa, pakaian sederhana yang bisa menahan pandangan orang laki-laki kepadanya dengan niatan hanya semata-mata doa, jangan banyak bicara, lebih-lebih jelek-jelekkan orang yang ada di dalam kubur, jangan rasani berprasangka yang tidak baik, itu tidak boleh.
Matan, Masya Allah, sebenarnya luar biasa banyaknya. Zuril qabr tadhkur bihal akhirah, katanya Kanjeng Nabi, ziarahlah kau ke kubur karena itu bisa mengingatkanmu pada akhirat. Waghsil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin maidatun balighah, dan memandikanlah kau orang-orang mati, memandikanlah pada orang mati, karena merawat jasad orang yang sudah tidak ada nyawanya, baik memandikan, mengkapani, Masya Allah, itu adalah maidah, pitutur yang sangat baik sekali, sangat baik sekali, pitutur sekali, Masya Allah. Ini orang kaya raya, ini orang sakti mandraguna, ini orang perkasa, ini kiai, ini pejabat, ya Allah, tidak ada apa-apanya semuanya. Ya Allah, tiba ini kayak gini hanya akhirnya. Ya Allah, ini dimasukkan ke alam kubur diam saja, dioglek-oglek diam saja, Masya Allah. Gitu. Matan zuru mautakum wasallimu alaihim fa inalakum bi ibrah. Kanjeng Nabi meneruskan, ziarahlah kau semua pada orang-orang mati di antara kamu dan uluk salamlah. Ini menunjukkan uluk salam berarti doa kepada ahli kubur itu diterima. Kan uluk salam isinya doa. Uluk salam itu isinya doa. Berarti doa untuk ahli kubur diterima. Kalau doa untuk ahli kubur tidak terima, Kanjeng Nabi tidak mensyariatkan berdoa uluk salam. Masya Allah, ini semuanya dalil-dalil ziarah kubur. Karena apa? Dengan ziarah kubur kita akan mendapatkan ibrah tepo telodo. Secara langsung akan tersinar nur cas ke dalam hati kita. Ya Allah, kita mati, kita akan mati dan sebagainya. Dan bahkan Ibnu Umar itu ketika lewat kubur dia berhenti sejenak, dia diam, langsung menghadap kuburan itu, dia uluk salam dengan baik. Dia uluk salam dengan baik. Masya Allah. Ini yang penting. Supaya dibuat untuk anak-anak, biar jadi anak yang durhaka, biar enggak jadi anak yang durhaka. Man zara qabra abawai au ahadihima fi kulli jumatin hufira lahu wa kudiba baron. Barang siapa yang berziarah kepada kuburan orang tuanya atau salah satunya di setiap Jumat, maka dia diampuni dosanya dan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Loh, kalau jauh gimana? Ya, kita sempatkan waktu menghadap kiblat, kita niatkan ziarah kubur seperti berada di dekat kuburan orang tuanya. Kita baca Fatihah, kita kirimkan hadiah, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kalau jauh ya kayak di Malang, sampai mondok, masa bolak-balik ya. Tapi harus betul-betul niat. La hadrati wa ila ruhi almarhum almarhumah abi wa umi kaumal wadiyah, langsung dibacakan tahlil, kita niatkan Allahumma auzil wa balik sahabama qara'nahu wa nurama talawnahu. Kalau tidak bisa Arab, ya Allah, sampaikanlah pahala daripada bacaanku dan nur daripada lelakonku ini kepada roh ibu saya, roh bapak saya. Malah ini diampuni dosanya dan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Masa orang tuanya mati dibiarkan sama sekali, ya Allah. Itu katanya anak berbakti. Ada dalilnya, ada hadisnya. Jangan percaya pada orang-orang yang melarang ziarah kubur. Masya Allah. Bahkan ini ada solusi, ada solusi baik. Qala Rasulullah SAW, inna rajula yamut walidahu wa huwa akun lahuma fayatullah lahuma min ba'dihima fayaktubuhullahu minal barin. Penting tak? Seseorang yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal dia dulu pernah durhaka, dia dulu pernah berdosa kepada orang tuanya, dia dicatat sebagai anak yang durhaka. Kemudian setelah kematian orang tuanya dia tertib, dia sering, dia rutin mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun orang tuanya setelah kematiannya, maka Allah kembali mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Ini penting. Jadi Allah menjadikan membalik nama jeleknya sebagai anak durhaka
menjadi anak yang berbakti apabila kita masih welas, kita masih open, kita masih rutin mendoakan dan memohonkan ampun orang tua kepada kita, yakni doa mohon diwelasi, dibelas kasihani orang tua dan diampuni orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dapat barokahnya sholihin, kita ingat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.